Bilal ini adalah berkulit hitam, aslinya dari Habasyah. Namun Sayyidina Bilal walaupun bukan punya keturunan darah biru, tetap Sayyidina Bilal ini mulia karena Rasulullah SAW pernah mendengar terompahnya atau sandalnya Sayyidina Bilal di langit, di surganya Allah, sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, amalan apa yang engkau kerjakan sehingga sandalmu saya dengar di surga?" Namun Sayyidina Bilal berkata, menjawab yang dipertanyakan Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak punya amalan apa-apa kecuali saya setelah setiap hari saya batal wudu, selalu mengambil wudu, dan setelah berwudu membersihkan diri saya selalu sholat sunnah wudu." Nah, ini bisa diambil para jemaah bahwa kita ini ngambil punya wudu ini bukan cuma untuk ibadah, untuk sholat, walaupun setiap harinya kalau bisa usahakan kita selalu punya wudu. Agar apa? Agar kita jauh dari kemungkaran para jemaah. Nah, di situ amalannya Sayyidina Bilal. Walaupun kita tidak bisa mengambil semua pelajaran dari Sayyidina Bilal, setidaknya kita sedikit demi sedikit bisa mengambil ibrahnya dari amalan Sayyidina Bilal para jemaah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut ke Masjid Quba. Masjid Quba ini para jemaah, penduduk Quba senang kedatangan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sampai ke Madinah tidak langsung menuju ke Masjidil Nabawi. Rasulullah disambut oleh penduduk Quba sehingga Rasulullah sampai di kampung Quba ini, perkampungan Quba ini namanya perkampungannya Abdurrahman bin Auf para jemaah. Jadi Rasulullah di Quba ini baru pertama kali membangun masjid Quba ini dibangun atas dasar takwa. Jadi kalau sudah mau dibangun atas dasar takwa, disitulah berkumpulnya kaum muslimin, bersatunya kaum muslimin di Masjid Quba ini. Dan juga di situ Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah 108, sesungguhnya Masjid Quba ini masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, karena di dalamnya berkumpulnya orang yang suka mensucikan diri. Karena apa? Karena Allah senang dengan orang yang selalu mensucikan diri. Jadi Masjid Quba pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW di kota Madinah ini, dan juga sholat berjamaah pertama yang berada di kota Madinah di Masjid Quba. Nah, sebelum membangun Masjidil Nabawi, Rasulullah membangun Masjid Quba dulu para jemaah. Masjid Quba ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid yang mempunyai keutamaan, yang diberi kemuliaan oleh Allah, yaitu nomor 4 dari 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, lalu Masjid Quba. Sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang datang dari tempat tinggalnya mengunjungi Masjid Quba, dia punya wudu dan dia sholat di dalam Masjid Quba ini 2 rakaat, maka dia pahalanya seperti pahala umroh. Nah, sekarang para jemaah tentunya bukan penduduk Madinah.